Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini. Saya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa ketika saya share firman Tuhan, Bapak Ibu semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan masih dari kitab Amsal yang ke-6 ayat 6 sampai 11. Secara khusus kita masih topiknya belajar dari semut. Kemudian subjudulnya adalah konsekuensi dari kemalasan. Ya. Pagi ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat perlindungan-Mu sepanjang malam dan pemeliharaanmu sepanjang malam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan sukacita, dengan semangat yang baru, di hari yang baru, dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Sebelum kami mulai kegiatan kami hari ini, ya Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami sepanjang hari ini memuliakan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami belajar firman Tuhan, biar Roh Kudus yang menolong, yang membimbing kami, yang mengurapi kami, yang menolong kami supaya kami bisa memahami firman Tuhan, dan menolong kami juga supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin didewasakan. Hari ini ya Tuhan, hamba-Mu juga menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Secara khusus hamba-Mu sangat terbatas, bila Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, biar setiap pengajaran firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu ada dalam pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan dan segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Pagi ini saudara, saya sangat bersuka cita. Secara khusus ada hari ini saya bisa menyelesaikan atau selebrasi daripada wisuda saya hari ini, dan saya hari ini wisuda maksud saya, dan semua itu karena berkat Tuhan ya. Dan hari ini tentu sedikit berbeda mungkin renungan dengan yang lain karena ini hari yang spesial. Sekalipun demikian, nanti saya akan berbagi kesaksiannya nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti malam ya. Memang ada pergumulan atau kesulitan demi kesulitan yang saya lalui, tapi nanti saya akan bagikan nanti malam, dan biarlah itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mungkin nanti juga bisa beberapa bagian, tapi intinya nanti saya akan share ya. Nanti malam saya ingatkan khusus spesial nanti malam, spesial edisi nanti malam, yaitu kesaksian saya bagaimana saya bisa dari awal sampai akhir hingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Nah, pagi ini kita lanjutkan belajar firman Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Hari ini kita lebih melihat konsekuensi dari kemalasan ini. Kita perhatikan mulai dari ayat 10, ayat 9 sekarang ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepada seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Seperti yang saya katakan kemarin saudara-saudara, bahwa pemalas yang di sini adalah pemalas yang memang sudah absolut, pemalas yang udah ketulungan ya. Bukan sekedar rasa malas ya. Kita itu semua punya sifat rasa malas. Ada saatnya kita malas. Tapi kita nggak bermalas-malasan. Tapi kita nggak jadi pemalas. Bagaimana? Coba kita lihat sini. Dia tidur terus, susah bangun. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, ya. Tidur sebentar lagi, seperti lagu. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Nah, ini ciri-ciri pemalas.
Ya, saya tidak katakan almarhum yang menciptakan lagu ini pemalas, tapi yang dia nyanyikan itu adalah ciri-ciri pemalas. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Artinya hanya berbaring di tempat tidur, ya. Itu sebabnya dalam ayat yang lain dikatakan seperti engsel pada pintu, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya, putar balik sana, putar balik sini. Ini yang disebut pemalas. Seperti yang saya katakan kemarin, tidak ada kemalasan yang mendatangkan kekayaan. Apa hasil konsekuensi dari kemalasan itu? Yaitu maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti bersenjata. Penyerbu, tahu penyerbu? Nggak ada penyerbu santai-santai. Aku mau serbu kamu loh. Jalannya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Nggak ada. Penyerbu itu menyerbu secepat mungkin. Penyerbu itu bekerja secepat mungkin. Penyerbu itu beraksi secepat mungkin. Dan penyerbu itu bertubi-tubi. Baru dikatakan di sini, kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, kalau kita lihat angkatan bersenjata, ya, kalau mereka menyerbu, ya, anggap saja misalnya lagi perang. Ya, ini angkatan bersenjata. Oh, aku mau perang loh. Aku mau perang. Musuhnya banyak, dia datang sendiri. Ya, saya punya pistol ini. Hebat ini loh. Saya akan tembaki kalian semua. Kalian akan habis. Nggak ada yang seperti itu. Orang bersenjata. Ya, ini kan seperti yang saya katakan sebelum sini. Ya, orang yang bersenjata menyerbu. Ya, itu dikelilingi punya strategi khusus. Sehingga apa? Itu musuh-musuh itu bisa dilumpuhkan dalam sekejap. Kelaparan, demikianlah kelaparan dan kemiskinan karena kemalasan. Orang yang kelaparan, orang yang miskin, itulah upah dari kemalasan. Memang seharus kita akui, saudara-saudara, ada memang orang-orang tertentu yang mereka sangat terbatas secara finansial walaupun mereka kategori rajin. Mungkin karena sumber daya alam, mungkin karena sumber daya manusia. Tapi kalau yang kita secara manusia mungkin potensial, sumber daya alam juga potensial, sekarang lebih potensial lagi sumber daya internet. Saya tambahkan sumber daya internet pun sangat potensial sekali. Bahkan dalam zaman sekarang ini sebenarnya kita sudah tidak bisa malas. Ya, sudah tidak bisa malas. Kita bisa menghasilkan uang secara online. Saya pengalaman di bidang itu dan saya juga akan berbagi di channel saya yang pertama ya tentang itu. Dan untuk saat ini memang ya saya lebih prioritas di sini terlebih dahulu karena bagi saya ini adalah sebuah pelayanan ya. Dan saya percaya pelayanan ini pasti akan memberkati banyak orang. Haleluya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya bilang, kalau kita punya sumber daya manusia yang bagus, punya potensi yang bagus, termasuk sumber daya internet sekarang luar biasa, artinya kita tinggal seperti yang saya katakan kemarin, inisiatif. Kreatif, inovatif, teamwork. Kita memang tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa sendiri. Kita harus selalu punya orang lain. Kita harus punya teamwork. Kalau dulu dalam dunia training dan coaching, saya punya mentor, saya punya coach, ya.
Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh bermalas-malasan. Karena upah kemalasan itu adalah kemiskinan dan kelaparan. Maka bila terjadi kemiskinan itu, bila terjadi kelaparan itu, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan terlebih dahulu. Kita evaluasi diri, apa yang kita sudah kerjakan, serajin apa kita. Kita tidak boleh serta-merta menyerahkan, ya mungkin sudah bagian saya seperti ini. Kenapa tidak? Mungkin kalau kita berusaha selangkah dua langkah lagi mungkin akan berbeda. Saya ingat salah satu nasihat hamba Tuhan. Dia bilang, mungkin Anda perlu mencoba sekali lagi. Ya bagaimana kalau gagal? Ya mungkin Anda perlu mencoba sekali lagi. Kita tidak bisa tinggal diam dalam kondisi khususnya dalam masa-masa sulit seperti ini. Kita nggak bisa tinggal diam. Apalagi sampai sudah mengancam ya persediaan makanan, apalagi sampai kelaparan, apalagi sampai 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 kekurangan. Seperti yang saya memang ada kalanya karena keterbatasan. Tapi seandainya pun kita mengalami keterbatasan itu, bukan berarti kita nggak bisa keluar. Kita bisa keluar dari keterbatasan itu selama yang seperti yang saya katakan kemarin, kita punya inisiatif, kita punya kreatif, kita punya kita punya kita mau rajin dan kita punya teamwork. Secara khusus sekarang saudara-saudara dalam dunia internet, ya, Anda banyak bisa belajar dari mana saja, bisa belajar dulu apa saja, bahkan tanpa modal. Jadi dropshipper bisa. Ya, namanya cari duit memang nggak gampang, pasti butuh proses. Nah, saya pribadi sebenarnya punya penyesalan tersendiri karena saya sudah dari 2012 itu udah jadi anak apa orang bilang anak internet marketing sebenarnya. Hanya saja ya mungkin ya itu kembali lagi kita itu kadang-kadang fokusnya beda-beda ya seperti yang saya katakan memang 3 tahun terakhir ini khususnya hampir 3,5 tahun saya lebih fokus ke kuliah memang. Dan memang saya mengakui ada banyak ketinggalan-ketinggalan di situ. Sekalipun demikian, itu tidak menghambat semangat saya untuk memulai apa yang sudah saya kerjakan terlebih dahulu, ya, khususnya di dunia marketing. Ya, memang ada beberapa program yang akan saya luncurkan, tapi untuk sekarang bagi saya karena saya memperhitungkan ini sebagai pelayanan khususnya dalam masa-masa pandemi ini, ya saya fokus di sini ya. Kita punya prioritas, ya. Jadi saudara-saudara, mari apa apa yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan, untuk menambah, ini konteksnya persediaan makanan, untuk menambah persediaan makanan di rumah, mari kita kerjakan. Kemalasan itu ingat baik-baik. Tidak ada orang sukses karena malas. Tidak ada orang kaya karena malas. Tidak ada orang hebat karena malas. Tidak ada. Kemalasan hanya mendatangkan kelaparan dari kemiskinan. Memang harus kita akui seperti yang saya bilang tadi, ada kondisinya semuanya terbatas. Tapi saya sangat prihatin mendengar berita yang dari Nia sampai menghabisi nyawa anak. Sungguh tega sekali. Kita akui ini masa yang sulit, tapi saudara, sekali lagi saya katakan, ini mengalami kesulitan bukan Anda sendiri, bukan saudara sendiri. Sedunia lagi susah semua. Semua lagi susah. Enggak ada yang senang. Berbeda, anggap saja misalnya dalam satu kampung itu Anda sendirian yang susah.
Tapi ini sedunia susah. Semua kalangan mengeluh. Kalangan pengusaha pun mengeluh. Kalau pengusaha sudah mengeluh, bagaimana dengan kita yang freelancer? Bagaimana kita dengan di bidang-bidang yang lainnya? Pasti terdampak semua. Semua terdampak. PNS pun terdampak. Maka saya sangat prihatin dengan kondisi itu. Saya tidak bilang dia malas, tapi sangat disayangkan kalau itu menjadi jalan. Seperti yang saya mau tambahkan salah satu lagi, sumber daya internet. Sekarang sumber daya internet itu luar biasa. Saya pengalaman sampai menghasilkan ribuan dolar, saudara. Ya walaupun saya invest lagi ke internet. Makanya ini saya mesti kerja keras lagi nih. Supaya apa yang saya invest terlebih dahulu, yang dulu itu bisa kembali lagi ya. Sampai sekarang pun ada, saya akui ada tambahan internet. Tapi itu pun sangat terdampak juga. Sangat terdampak. Ya, sangat terdampak. Jauh. Dan saya pun memaklumi itu. Karena tutorial itu kan bukan kebutuhan utama ya, kebutuhan tambahan. Jadi tentu pasti drastis sekali. Nah, sekalipun demikian, ya kita tetap berusaha. Ya, saya di share sedikit. Awal pandemi, saya lihat teman saya sharing tentang telur. Kemudian saya berpikir, kenapa saya tidak coba? Kemudian kami coba jual telur. Kemudian ada yang tanya ini, tanya ini, tanya ini, tanya ini. Akhirnya kita buka warung. Dan puji Tuhan, warung kami saat ini ya berjalan dengan baik. Telur pun kita berjalan dengan baik. Ini tadi yang saya bilang, ya harus ada inisiatif. Harus ada inisiatif. Sekali lagi, modalnya pun saat itu, saudara-saudara, ini saya bongkar di sini. Modalnya pun saat itu sebenarnya bantuan. Cuman saya berpikir, kalau misalnya saya gunakan atau konsumsi, maka habis. Seperti yang saya katakan pada renungan kemarin. Maka itu yang kita putar. Jadi untuk modal untuk telur itu yang diputar sampai hari ini kita putar terus. Ya ini, ya saya dulu kan bisnis coach, maka saya mengcoaching diri sendiri saya juga. Dan warung juga seperti itu. Jadi apa yang saya ajarkan itu kita terapkan, ya. Bahkan kami belanja di warung pun kami bayar sendiri. Mungkin kelihatannya konyol, tapi itu membuat kami itu warung itu berjalan terus, ya. Ada saatnya kita gunakan hasilnya, tapi kita lebih memilih biar aja uangnya diputar di situ terus. Ya, setidaknya menjadi persediaan roti di musim panas. Jadi saudara-saudara, apa yang saya sampaikan dalam challenge ini tentu saya lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai pelaku firman Tuhan. Tentu juga saya juga belajar dari berbagai hal. Jadi saudara, mari kita, penting sekali kita rajin dalam hidup ini, rajin belajar. Ya, seperti yang saya katakan tadi, nanti malam saya akan kesaksian. Jadi saya akan bersaksi. Tentu itu juga menyelesaikan dokter itu juga nggak bisa malas-malas, ya. Dan sekarang juga tentu tantangan hidup saya bukanlah mudah-mudah, tentu lebih berat lagi sebenarnya. Sekalipun demikian, saya percaya berkat doa dan dukungan saudara-saudara seiman, termasuk saudara-saudara di tempat ini, di channel ini maksud saya pasti bisa tetap kuat, ya. Karena saya percaya dari dulu ada banyak orang-orang yang berdoa sehingga saya bisa berdiri tegar kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan, ya. Itu saja renungan pagi hari ini. Dalam pagi hari ini ada beberapa poin yang saya ingatkan saudara-saudara, khususnya konsekuensi daripada
Konsekuensi daripada kemalasan itu adalah kelaparan dan kemiskinan yang bertubi-tubi, bertubi-tubi. Ya, jangan berharap kaya, jangan berharap kenyang kalau malas. Saya akui saudara, saya tidak bilang semua orang miskin itu karena malas. Ada memang orang sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi karena berbagai keterbatasan, sumber daya alam mungkin, kondisi, ya infrastruktur, ada banyak keterbatasan sehingga membuat itu. Tapi selama kita berusaha, selama kita mau keluar, selama kita mau bekerja keras, selalu pasti ada jalan keluar. Sekarang seperti yang saya katakan tadi, sumber daya internet itu luar biasa. Dan saya sudah mengalami itu. Dan apa yang saya sharing ini, saya lakukan saudara-saudara. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ya mau belajar, boleh langsung hubungi saya di kolom komentar ataupun di sosial media saya. Saya ada di beberapa sosial media sini. Saya ada di website bisa, Facebook bisa, Instagram bisa, Telegram bisa, ya. Tapi saya lebih aktif di Facebook dan di YouTube, ya. Jadi saya sangat welcome dan bisa mengunjungi channel saya yang satu. Nanti saya taruh di deskripsi ini. Di situ Bapak Ibu bisa belajar tentang bagaimana dunia internet marketingnya, khususnya Facebook, ya. Nanti ada di situ. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, mari kita menjadi orang-orang yang rajin. Mari kita menjadi orang-orang yang inovatif dan kreatif. Ya, pasti selalu ada jalan, sekalipun dalam masa kesulitan. Ya, itulah bedanya kita dengan orang-orang yang beriman, ya. Kita ini orang beriman, maka kita harus berbeda dengan yang lain. Kita punya pengharapan, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang besar, maka masalah apapun itu tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Ya, jadi iman itu kita ekspresikan lewat kerajinan kita, lewat kreativitas kita, dan lewat kita bekerja sama dengan orang teamwork dengan orang lain. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya, kami diingatkan supaya kami jangan malas karena kemalasan itu mendatangkan kemiskinan, mendatangkan kelaparan. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang rajin. Biarlah kami anak Tuhan menjadi inisiatif dan kreatif, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Tuhanlah memberikan kami hikmat sehingga kami bisa menghasilkan persediaan makanan kami supaya kami tidak mengalami kelaparan, apalagi sampai kemiskinan menyerang kami seperti penyerbu atau seperti orang bersenjata. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang hari ini kami menyerahkan aktivitas kami sepenuhnya dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Sekali lagi saudara-saudara, saya mengingatkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam renungan pagi ini. Pagi ini mungkin sedikit berbeda dari renungan sebelumnya. Dari Bapak Ibu, saya bukan promosi, tapi ini siapa tahu channel saya itu menginspirasi. Dan memang saya akan fokus juga di situ. Dan memang banyak yang mau proyek-proyek yang saya kerjakan di channel itu. Dan saya yakin khususnya dalam masa seperti ini akan banyak orang yang membutuhkan apa yang saya pelajari dan saya praktekkan sebelumnya, ya. Dan saya bagikan semuanya itu gratis, ya. Karena saya berpikir ya sudah saatnya saya bagikan semua, tidak selalu karena kalau dulu kan saya pakai untuk training, ya. Jadi apa sekarang saya pakai untuk berbagi saja, ya. Nanti saya akan cantumkan di channel di bawah ini. Kemudian bila Bapak Ibu diberkati pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu diberkati. Silakan bagikan, ya, silakan share kepada saudara-saudara kita di mana-mana. Share sebanyak mungkin, biar semakin banyak orang diberkati. Haleluya. Dan bila Bapak Ibu belum mengaktifkan tombol channelnya, ya, tombol subscribe-nya silakan ditekan, ya. Silakan di subscribe maksud saya supaya dan diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan pada video pengajaran firman Tuhan yang saya upload di channel ini, ya.
Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah membagikan video pengajaran firman Tuhan ini pada saudara-saudara kita yang lain. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.